Halo masyarakat Maya, kembali lagi bersama Ardabara dan pada konten kali ini mungkin akan sangat berbeda dengan konten-konten yang sebelumnya. Yang mana kita kan udah membahas banyak banget topik-topik yang cukup berat gitu. Kayak misalkan sejarah, terus geopolitik gitu ya. Sok-sokan bahas geopolitik tipis-tipis gitu. Tapi buat di konten sekarang itu mungkin konsepnya akan sangat jauh berbeda karena untuk yang mungkin sedikit meniru kontennya Bang Ferry Irwandi gitu ya, yang mana dia kan ada segmen konten teman makan itu yang memang konsep kontennya tuh simple gitu, karena tidak banyak editing di sana dan tidak banyak analisis-analisis yang cukup memberatkan kepala gitu. Dan saya pikir saya juga kayaknya perlu untuk membuat konten seperti itu. Kenapa? Karena jujur sih untuk membuat konten-konten yang kemarin-kemarin itu yang temanya history, kemudian menggunakan storytelling yang harus dibarengi dengan motion-motion yang bikinnya itu lama gitu kan. Itu cukup membuat lelah gitu, cukup membuat apa ya, taking time lama sekali untuk membuat satu konten itu aja. Jadinya saya pikir membuat konten seperti ini mungkin bisa terasa lebih fun dan lebih terasa nyantai aja gitu, karena saya sendiri di sini tidak akan menggunakan editing yang gimana-gimana gitu kan. Dan ya kita meniru konsepnya konten teman makan punya Bang Ferry gitu. Nah, sebenarnya yang ingin disampaikan di kesempatan yang sekarang di konten ini mungkin lebih kepada sebenarnya apa sih yang menjadi urgensi saya untuk konten gitu kan. Tapi ini bukan curhat sih, lebih kepada kayak ingin sedikit sharing aja POV dari seorang konten kreator pemula gitu, yang mana kita seringkali dipusingkan sama beberapa hal. Utamanya kalau kita hendak membuat konten itu tentu banyak sekali hal yang harus dilakukan ya, kayak misalkan kita harus riset ya, topiknya apa, pembahasannya nanti kayak gimana, apa yang mau disampaikan, style pembahasannya itu gimana, style visualnya gimana, nyari motion yang cocok untuk visual ini seperti apa, sound desainnya kayak gimana. Dan itu sangat ribet gitu, itu memerlukan banyak waktu. Itu bukanlah waktu yang sebentar untuk memikirkan banyak sekali hal yang harus dimasukkan nanti ke dalam konten yang akan diposting gitu. Nah, dan di luar teknis itu, kalau tadi kan yang saya katakan itu adalah hal-hal teknis lah, bagaimana step-stepnya kita membuat konten gitu. Tapi di luar dari hal itu sebenarnya ada hal yang cukup krusial atau penting di dalam pembuatan konten ini, khususnya di YouTube ya, yaitu adalah tentang niche dan algoritma. Kenapa? Ada apa dengan niche dan algoritma gitu? Karena untuk setiap konten kreator itu yang hendak membuat konten, entah itu diposting di YouTube gitu dengan format YouTube long atau YouTube short, atau diposting di TikTok atau di IG Reels, itu semua memiliki yang namanya niche dan algoritma. Nah, untuk POV dari seorang konten kreator yang pemula, yang mana dia itu ingin memfokuskan kontennya itu ke niche tertentu, ini tuh merupakan hal yang sangat perlu untuk dipikirkan. Kenapa? Karena katanya sih ketika kita fokus pada satu niche yang itu sangat spesifik, maka orang akan mengenal kita itu berdasarkan niche itu gitu. Orang akan mengenal bahwa si A ini adalah tukang membuat konten tentang hal tertentu gitu. Makanya kan suka ada istilah top of mind gitu. Kalau kita teringat si A, oh kita teringat dengan kontennya gitu. Tapi yang saya pikirkan sebetulnya untuk POV dari saya sendiri membangun channel ini tuh memang awalnya terpikir dari seperti apa niche yang harus saya pakai gitu, sespesifik apa dan sedetail apa. Tapi semakin kesini dengan terlalu fokus pada yang namanya niche, sehingga nanti kita akan membuat algoritma gitu kan.
Karena kan basically algoritma itu juga sangat bergantung pada niche gitu, apa yang kita bahas, apa yang ditonton oleh viewers kita. Kalau misalkan mereka tertarik, nontonnya lama, retensinya bagus, maka algoritmanya akan naik. Yaitu ada kaitannya juga yang namanya niche tadi gitu kan. Tapi sebetulnya niche atau algoritma ini untuk POV dari saya gitu sebagai konten kreator pemula, untuk saat ini justru cukup memusingkan, karena kita harus benar-benar menjaga jenis konten yang kita harus bikin, jenis konten yang harus kita deliver setiap kali kita posting ke viewers kita itu harus sama gitu. Dan jujur sih, untuk orang kayak saya yang memiliki banyak sekali minatnya, banyak sekali kesukaannya, dan harus membuat satu konten dengan satu niche itu cukup melawan hati gitu. Karena sebetulnya tidak selamanya kita membuat satu konten itu kita lagi mood untuk membahas itu kan. Terkadang kita pengen membahas satu hal yang lain, mungkin yang sangat kontras dengan konten yang biasa kita buat gitu. Kayak misalkan beberapa konten saya yang lampau itu kan membahas tentang sejarah, geopolitik, dan lain-lain. Tapi ada kalanya saya juga berpikir untuk gimana nih kalau misalkan saya membahas konten tentang bola gitu. Walaupun saya bukan pandit atau analis strategi sepak bola, tapi terkadang pengen aja gitu. Mungkin membahas dari profil player gitu, atau membahas sejarah bola gitu, atau membahas apalah yang tidak terlalu membutuhkan keahlian yang spesifik gitu. Karena kan kalau kita pengen jadi pandit, pengen jadi analis, kita tuh harus menguasai banyak sekali data, yang mana untuk saya sih, saya belum sejauh itu gitu. Tapi saya ngerti lah sedikit-sedikit ya tentang bola gitu. Siapa aja sekarang yang lagi naik daun gitu, player mana aja sekarang yang lagi rame. Saya cukup mengikuti itu, dan sebetulnya saya juga sering gitu untuk bermain bola. Makanya ya pastilah setiap orang yang sering main bola itu pasti tahu lah apa yang sedang terjadi di dunia sepak bola gitu, walaupun mereka bukan ahli atau bukan pandit. Nah, contohnya tuh kayak gitu. Kita sering sekali membahas sejarah dan lain-lain, tapi terkadang memang ada hal lain yang ingin kita bahas gitu. Dan kalau misalkan kita lihat ke prinsipnya tadi, ada yang namanya niche, ada yang namanya algoritma, maka semua itu bertentangan gitu. Tapi untuk saya pribadi sih, karena saya pengen enjoy untuk menjalani dunia perkontenan ini, apalagi saya juga baru mulai gitu, baru beberapa bulan ini, subscriber juga baru ratusan. Makanya saya tidak ingin memusingkan diri saya juga untuk terlalu dalam tanda kutip profesional untuk mengikuti rulesnya dari YouTube ini. Walaupun ya memang sebetulnya barangkali harusnya seperti itu untuk orang yang benar-benar stick ke dunia konten kreator ini gitu. Nah, tapi saya ingin mencoba untuk mengencourage diri sendiri juga, bahwa kita kan menjalani sebuah pekerjaan itu harus nyaman gitu, harus menikmati, harus fun gitu. Jadi saya pikir mungkin kalau misalkan saya bisa lebih mengakomodir keinginan hati gitu ya, tapi itu juga sedikit ya, sangat sedikit dibalance dengan apa yang terjadi di algoritmanya itu sendiri. Barangkali itu cukup fair ya, daripada kalau misalkan saya memusingkan diri saya sendiri terlalu mengikuti rules yang ada, yang mana mungkin nantinya terjadi burnout, mungkin nanti terjadi yang namanya bosan, pusing, dan lain-lain, sehingga ujung-ujungnya nanti si channelnya itu malah mati gitu, karena saking bosannya menjalani dunia perkontenan yang terlalu strict kayak gitu. Dan kalau misalkan saya perhatikan pun, netizen kita di sini tuh mereka malah cukup bervariasi juga sih niche-nya. Kayak misalkan ada orang yang sering nonton politik, ternyata dia juga suka bola. Ada orang yang suka nonton sejarah, tapi dia juga suka anime misalnya, ada juga. Jadi memang demografi netizen kita kayak gitu. Dan bahkan saya sendiri pun kayak gitu. Terkadang saya lagi pengen nonton politik, saya tonton. Terkadang saya pengen nonton sejarah, saya tonton. Terkadang saya pengen nonton tentang bola yang sering dibahas sama Coach Justin, saya nonton juga. Dan hal-hal kayak gitu tuh memang
apa ya, jadi demografi tersendiri lah gitu. Nggak semua orang tuh sukanya bola melulu gitu, nggak semua orang juga sukanya tuh sejarah melulu. Itu pasti ada hal lain yang mereka suka lah itu. Dan beranjak dari situ juga saya mencoba untuk ya mungkin bisa sedikit fleksibel lah sama aturan diri sendiri ini gitu. Dan memang awalnya saya terinspirasi dari beberapa channel juga untuk membuat channel seperti ini tuh, kayak misalkan kalau di luar negeri itu, kalau kalian tahu ada channelnya Johnny Harris yang membahas sejarah juga, geopolitik juga, banyak hal lah gitu ya. Dan dia sendiri pun niche-nya tidak terlalu spesifik gitu, tapi yang menjadi ciri khasnya dia tuh dengan editing yang super duper keren gitu, motionnya di mana-mana, mapping animationnya di mana-mana gitu, penyajiannya itu juga keren banget, storytellingnya keren banget. Lalu juga ada Cleo Abram gitu, sama juga kayak Johnny Harris tapi dia versi ceweknya gitu. Terus kalau di Indonesia udah jelas ada yang mirip kayak Johnny Harris tuh, ada Bang Ferry Irwandi, ada Guru Gembul gitu, orang-orang yang sering membahas hal-hal yang berat gitu. Dan ya saya sedikit lah untuk mencoba-coba membahas hal yang mungkin cukup berat juga, tapi ya memang kita mempelajari gitu ya, karena kita hidup di zaman yang memang harus terus belajar, dan itu pun menjadi salah satu hal yang bisa dipelajari gitu. Nah, dan salah satu sisi positifnya juga dalam dunia perkontenan ini, menjadi seorang konten kreator itu adalah kita itu harus selalu belajar, kita itu harus selalu mencari bahan, harus selalu riset, dan itu yang men-trigger saya gitu ya. Dan kita semua pasti dalam membuat konten itu harus riset, dan disitulah kita dipaksa gitu, kayak mau nggak mau lu harus belajar dulu gitu untuk menyampaikan satu hal ini sehingga menjadi konten gitu. Jadi ya untuk menjalankan channel ini di dunia perkontenan ini barangkali tidak perlu terlalu serius gitu ya, tidak perlu terlalu gimana-gimana, toh juga di namanya belajar itu harus enjoy juga gitu. Prosesnya mungkin nanti akan cukup bisa lama gitu ya, atau bisa juga enggak kalau misalkan nanti dapat hoki gitu. Dan memang saya sendiri pun untuk mengarungi atau terjun ke dunia konten ini pun tidak terlalu jor-joran atau gimana gitu. Saya juga tidak terlalu invest banyak gear untuk bikin satu konten. Ini juga cuman pakai kamera biasa dan kamera HP gitu, menggunakan kondenser biasa dengan studio yang biasa juga gitu. Tidak terlalu banyak kapital yang dimasukkan untuk membuat konten seperti ini, tapi ya itu anggap aja menjadi hal-hal yang bisa saya manfaatkan gitu untuk membuat konten. Balik lagi nih, mungkin segitu aja ya yang konten yang bisa saya sampaikan sekarang di kesempatan ini. Barangkali memang saya juga mau membuat beberapa segmen kontennya gitu, ada beberapa layer lah di kontennya itu. Yang pertama yang kayak sekarang ini dengan editing yang sangat simple gitu, mungkin tidak akan terlalu banyak gimana-gimana juga, tapi ya mungkin color grading lah sedikit-sedikit untuk mengenakan sisi visual aja. Kemudian nanti ada konten yang mungkin memerlukan editing yang sedang, lalu ada juga mungkin konten yang nanti membutuhkan editing yang ya agak ribet lah gitu ya. Jadi biar saya juga nggak bosan gitu untuk membuat kontennya. Barangkali itu aja, semoga yang disampaikan ini bermanfaat buat teman-teman mungkin yang nonton. Thank you karena udah menyimak. I will see you in the next one.